seminar agar dapat menjaga ketenangan selama acara berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Surendro SHM selaku dosen pembahas. Yang kami hormati Bapak Aristiono Nugroho APTN MSI selaku dosen pembimbing 1. Yang kami hormati Bapak Yohanes Supama SHM selaku dosen pembimbing 2 serta rekan-rekan sekalian. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di ruangan ini. Mohon izin perkenalkan, nama saya Gugus Simon Putra selaku moderator dalam acara seminar proposal penelitian saudara Muhammad Fajar Budi Sasongko dengan judul Problematika peran pejabat pembuat akta tanah pada pemeliharaan data pendaftaran tanah di Kabupaten Purbalingga. Adapun acara seminar proposal penelitian ini terbagi menjadi 5 sesi, yaitu sesi pertama pemaparan materi oleh calon peneliti, sesi kedua yaitu tanggapan, masukan dan pertanyaan dari rekan-rekan teruna, sesi ketiga yaitu tanggapan, masukan dan pertanyaan dari Bapak dosen, sesi keempat pembacaan berita acara hasil seminar proposal, dan sesi terakhir penutupan. Kita masuk ke sesi pertama yaitu pemaparan materi oleh calon peneliti. Kepada Saudara Fajar, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pada Bapak dosen, Pak Surendro, izin Pak Surendro sebagai selaku dosen pembahas saya, kemudian izin kepada Pak Aristiono sebagai dosen pembimbing 1 saya, kemudian izin kepada Pak Yohanes selaku pembimbing 2 saya. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya yang berjudul Problematika Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah pada Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah di Kabupaten Purbalingga. Oke, baik. Yang pertama, untuk pejabat pembuat akta tanah, PPAT merupakan mitra dari BPN yang membantu tugas BPN dalam hal ini khususnya dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kemudian untuk kedudukan PPAT tersebut merupakan lembaga atau instansi yang imparsial, tidak memihak, independen atau mandiri, bukan bawahan atau subordinasi pihak lain yang mengangkatnya, dan mempunyai wewenang atau yang telah ditentukan berdasarkan aturan hukum yang mengatur jabatan tersebut, serta akuntabilitasnya kepada masyarakat, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk dasar hukum PPAT sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kemudian untuk penelitian ini yang melatar belakangi antara lain, yang pertama ada kekeliruan dalam tata cara pembuatan dan pengisian akta. Kemudian yang kedua adanya itikat tidak baik dari salah satu pihak. Kemudian yang ketiga masalah yang muncul pada teknis pada sistem elektronik. Untuk penelitian ini saya rumuskan masalah ada 3. Yang pertama, bagaimana produktivitas pejabat pembuat akta tanah dalam 1 tahun pada proses pemeliharaan data pendaftaran tanah di Kabupaten Purbalingga. Yang kedua, bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat maupun kantor pertanahan Kabupaten Purbalingga atas peran pejabat pembuat akta tanah. Kemudian yang ketiga, apa kendala yang dihadapi oleh pejabat pembuat akta tanah pada pengerjaan proses pemeliharaan data pendaftaran tanah di Kabupaten Purbalingga dan bagaimana solusinya. Kemudian adapun tujuan penelitian dari penelitian ini ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana produktivitas pejabat pembuat akta tanah dalam 1 tahun pada proses pemeliharaan data pendaftaran tanah di Kabupaten Purbalingga. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi BPAT pada pelaksanaan proses pemeliharaan data pendaftaran tanah dan solusi yang dilakukan BPAT pada kendala tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui dampak-dampak apa saja yang dirasakan oleh masyarakat pengguna jasa BPAT di wilayah kerja Kabupaten Purbalingga maupun kantor pertanahan di Kabupaten Purbalingga. Untuk penelitian terdahulu yang saya gunakan ada 5
deskripsi, dan 4 dari jurnal. Untuk penelitian pertama dilakukan oleh Ulil Albab Syairozi. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021, yang hasilnya bahwa pelaksanaan apa yang dilakukan oleh PPAT sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Kristina Sri Murni yang dilakukan pada tahun 2021 menjelaskan bahwa PPAT ini sangat berperan penting dalam memberikan kepastian dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Kemudian yang ketiga, ada penelitian dari Muhammad Ihsan Sugeng yang dilakukan pada tahun 2020. Kemudian penelitian ini menghasilkan beberapa faktor-faktor yang menghambat peran PPAT. Di antaranya persyaratan terkait dengan perpajakan yang tidak lengkap, kemudian tidak memiliki bukti kepemilikan. Kemudian terakhir, pemegang hak telah meninggal dunia. Kemudian untuk penelitian keempat, peneliti atas nama Rahmat Cesar Octaviano, dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. Hasil penelitiannya menerangkan bahwa tidak faktor penghambat tidak hanya terdiri dari berasal dari subjek, tapi juga mungkin dari kondisi alam. Di sini disebutkan bahwa dari pandemi COVID membuat terhambatnya proses pendaftaran tanah. Kemudian ada solusi yang diberikan itu ada dengan adanya pelayanan berbasis digital, lebih memudahkan tugas-tugas PPAT untuk merasakan proses pendaftaran tanah. Kemudian penelitian kelima atas nama Andri Pranata yang dilakukan pada tahun 2021. Untuk penelitian ini menjelaskan bahwa adanya peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2016 ini belum dapat dilaksanakan karena PPAT masih berpegang teguh pada peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998, karena anggapannya peraturan yang sebelumnya masih berlaku, karena untuk peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2016 ini hanya merubah beberapa pasal. Kemudian untuk kerangka berpikir, di sini yang pertama, pejabat pembuat akta tanah. Pejabat pembuat akta tanah ini memiliki dua unsur yang melekat pada dirinya. Yang pertama kapasitas dan produktivitas. Nah, untuk kapasitas inilah yang menghantarkan kepada produktivitas. Kemudian selama prosesnya pada pemeliharaan data pendaftaran tanah, ada wewenang, fungsi, dan tugas dari PPAT itu sendiri. Yang kadang akan ditemukan kendala pada selama prosesnya. Nah, dari kendala tersebut dicarilah solusi, yang nanti solusi ini digunakan kembali untuk memperlancar proses pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kemudian pastinya akan memberikan dampak baik itu positif atau negatif kepada kantor pertanahan dan masyarakat yang menggunakan jasa PPAT tersebut. Untuk metode penelitian yang saya pakai di sini ada metode penelitian kualitatif. Metode penelitian ini peneliti gunakan untuk memahami dan menggambarkan kejadian nyata yang terjadi di lapangan secara rinci dengan menganalisis peristiwa, fenomena, aktivitas sosial, persepsi, serta pemikiran orang secara individual atau kelompok. Hal ini dengan menempatkan diri peneliti sebagai instrumen utamanya dalam penelitian tersebut. Untuk informan sendiri, peneliti menetapkan data awal sejumlah 13 informan. Di sini yang pertama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, kemudian Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, kemudian Koordinator Kelompok Substansi Pemeliharaan Hak Tanah, Ruang dan Pembinaan PPAT. Kemudian peneliti memilih 8 PPAT di wilayah kerja Kabupaten Purbalingga dan 2 masyarakat pengguna jasa PPAT. Untuk pemilihan teknik pemilihan informan ini dilakukan dengan cara snowball. Snowball ini jadi memilih satu PPAT atau satu kunci sebagai pintu masuk terhadap untuk peneliti memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan. Jadi harapannya dengan teknik pemilihan seperti ini akan menghasilkan kualitas data yang sesuai apa yang dibutuhkan dengan peneliti.
Untuk jenis data dan teknik pengumpulan data, di sini ada dua jenis, data primer dan data sekunder. Yang pertama data primer. Peneliti membutuhkan data kapasitas PPAT. Hal ini dilakukan dengan teknik pengumpulan yaitu wawancara dan observasi. Wawancara sendiri dilakukan pada PPAT itu sendiri, kemudian kepala kantor pertanahan, kepala seksi penetapan hak dan pendaftaran, kemudian yang terakhir koordinator kelompok substansi pemeliharaan hak tanah, ruang dan pembiayaan PPAT. Data yang kedua, kendala dan solusinya PPAT. Kemudian untuk teknik pengumpulan sendiri itu menggunakan wawancara, dan yang diwawancara ialah PPAT dan koordinator kelompok substansi pemeliharaan hak tanah dan ruang dan pembinaan PPAT. Kemudian untuk data primer yang terakhir ada dampak dari aktivitas PPAT. Untuk data ini diperoleh dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan terhadap kepala kantor pertanahan, kepala seksi penetapan hak dan pendaftaran, koordinator kelompok substansi dan pemeliharaan hak atas tanah, ruang dan pembinaan PPAT, dan yang terakhir masyarakat. Kemudian untuk data sekunder, saya memerlukan 4 untuk data awal. Di sini yang pertama data volume pekerjaan PPAT di Kabupaten Purbalingga tahun 2023. Yang kedua daftar nama PPAT Kabupaten Purbalingga. Yang ketiga data BPS Kabupaten Purbalingga dalam angka 2024. Kemudian yang terakhir laporan PPAT tahun 2023. Untuk data sekunder ini saya peroleh melalui studi dokumen. Kemudian untuk teknik analisis data ada 5. Saya merujuk pada bukunya Pak Astiono. Ini mengacu pada teorinya Molong. Yang pertama tahap telaah awal seluruh data. Kemudian yang kedua tahap mereduksi data. Yang ketiga tahap menyusun abstraksi data. Yang keempat tahap pengelompokan satuan informasi terkecil. Kemudian terakhir tahap penarikan kesimpulan. Sekian mungkin yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada Terima kasih kepada Saudara Fajar atas pemaparannya. Kita lanjut ke sesi 2, yaitu tanggapan, masukan, dan pertanyaan dari rekan-rekan taruna yang akan kami batasi sebanyak 2 orang penanya. Silakan. Saya mau dibuat Lestari dari kelas D yang bertanya kepada peneliti. Dari pemaparan tadi menjelaskan bahwa teknik pemilihan informan menggunakan teknik snowball. Mengapa peneliti memilih teknik tersebut untuk pemilihan informan? Baik, sebelum masih lainnya jadi bertanya kepada calon peneliti, apa alasan calon peneliti memilih Kabupaten Purbalingga sebagai lokasi ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya akan langsung ditanggapi oleh calon peneliti. Oke, baik, mungkin untuk menjawab lokasi penelitian ya. Jadi slide ini terlewat. Jadi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Purbalingga dengan banyaknya PPAT sejumlah 36 orang. Mengapa lokasi ini saya pilih? Karena berlatar belakang dari saya MBKM di sana, dan saya mengetahui beberapa kendala yang dihadapi PPAT di sana. Kemudian saya juga mengenal beberapa PPAT yang cukup kompeten dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Purbalingga dalam kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah ini. Kemudian peneliti juga mengetahui medan atau daerah di Kabupaten Purbalingga itu seperti apa, dan harapannya menjadi sebagai mempermudah akses peneliti untuk mencari informasi. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang teknik pemilihan data, pemilihan informasi, kenapa menggunakan snowball? Begini, dengan banyaknya jumlah PPAT yang ada di Kabupaten Purbalingga, kemudian dengan kompeten yang pastinya berbeda-beda antar PPAT, jadi peneliti memutuskan menggunakan teknik ini untuk menyesuaikan kompeten yang dimiliki oleh PPAT dengan data yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian ini. Nah, berdasarkan teknik snowball sendiri juga artinya kan memilih seorang yang menjadi entry point atau titik masuk untuk mendapatkan informasi awal dan informasi seterusnya mengenai PPAT mana
mana saja yang memiliki informasi pengalaman yang yang dibutuhkan oleh peneliti. Sekian. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya adalah sesi ketiga, yaitu tanggapan, masukan, dan pertanyaan dari Bapak dosen kepada Bapak Suhendro selaku dosen pembahas dapat memberikan tanggapannya terlebih dahulu, Pak. Terima kasih. Ya. Mikrofon. Nggak usah, ini keras toh. Kamu bisa dengar nggak? Ini. Terus saya pegang ini nanti lain. Ya, terima kasih Pak Pembimbing, Pak Haris dan Pak Yohanes. Oh, 3 ya, Pak Haris dan Pak Yohanes dan Pak Supama. Siap. Ya. Saya sebetulnya sudah sangat yakin dengan apa yang dilakukan oleh pembimbing. Ini karena beliau ini profesional, yang satu sosiologisnya matang. Namun dalam uraian ini mungkin belum terlirik ya dari beliau-beliau ini. Saya yakin makanya karena beliau juga banyak kesibukan. Mungkin saya akan membantu mencoba meluruskan. Mudah-mudahan saya bisa meluruskan, tapi apa mungkin karena yang nggak tahu saya. Dari judul ini jelas problematikanya yang diterangkan, peran pejabat ini, problematika peran. Ya, berarti di sini yang lebih banyak disoroti masalah, iya, problemnya dalam dia berperan di PPAT. Namun di dalam latar belakangmu, ya sudah agak nyambung di sana. Problemnya ini salah satu, bagaimana kalau data ini palsu dan sebagainya kan. Nah, dari latar belakangmu juga kamu uraikan. Ini dengan adanya penelitian ini diharapkan nanti akan ada peningkatan kualitas ya, profesionalisme dari seorang PPAT. Kan berarti kan di sini kan akan ditahu masalahnya dulu kan. Ya kan? Dari masalah ini, oh ternyata orang lah, karena nggak profesional, ya kan, dari nggak profesional, PPAT perlu kan. Namun di pertanyaan kamu berbeda. Malah bagaimana produktivitas pejabat pembuat akte tanah. Kata-kata bagaimanapun ini sebetulnya enggak tepat juga karena terkait dengan produktivitas. Itu kalau bagaimana itu kan menanyakan suatu keadaan. Bagaimana keadaanmu di rumah kan? Bukan bagaimana jumlah. Ini pertanyaan ini sudah berubah. Kalau pertanyaannya pun berapa banyak produktivitas akta, bukan produktivitas pejabat PPAT. Iya kan? Produktivitas pejabat PPAT ini. Produktivitas PPAT ini piye ini, saya masih bingung. Nah, kalau produktivitas akta yang dibuat pejabat PPAT itu beda. Ini pun pertanyaan pun ini coba nanti dikonsultasikan kepada pemimpin. Tapi yang jelas ini pun juga nggak nyambung. Di sini pertanyaan ini nggak melihat dari permasalahan dari sini. Harusnya menanyakan di sini, menanyakan bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh PPAT. Nah, di sini kamu nyambung dengan uraian yang di latar belakang. Latar belakang kan ada pemalsuan, ada data yang nggak lengkap dan sebagainya. Nah, ini harusnya nanti pertanyaan ini harusnya menemukan permasalahan-permasalahan ini terungkap bahwa terhadap produktivitas yang dibuat oleh pejabat PPAT ini berat loh ini nanti. Wah, pertanyaannya berat sekali loh, PPAT sana berapa lah, kamu akan mencatat berapa banyak ini nanti. Iya, kenapa nggak terlalu berat ini Pak? Iya Pak. Ini yang tanya produktivitas pejabat PPAT loh, nggak penunjuk orang loh, seseorang loh. Oh, saya pernah ya, walaupun gini pernah jadi pegawai di BPN sana, produktivitas PPAT satu orang aja udah 1 tahun berapa ini juga dalam produktivitas dalam 1 tahun itu PPAT sekian. Nah, ini harusnya ditemukan yang bermasalah itu berapa. Dari sana didalami kesalahannya dari mana. Nah, itu baru nanti nyambung dengan latar belakang perlu peningkatan
karena banyak kesalahan-kesalahan, banyak ini. Ini mungkin kalau pertanyaan ini, kalau saya seberapa banyak produktivitas akta yang dibuat oleh PPAT pada tahun sekian dan bagaimana permasalahannya. Nah, ini akan mengungkap permasalahan seperti apa yang kamu disampaikan dalam latar belakang. Ini saya nggak mengada-ada. Dari latar belakang ini banyak yang harus kamu cari tentang permasalahan. Akibat ada pemalsuan, ada macam-macam di halaman berapa itu tadi. Di sini justru yang terakhir arahnya ada perlunya ada peningkatan, ya kan, kualitas profesional, ya. Nah itu di sini berarti menunjukkan harus menemukan permasalahan dia itu apa benar-benar ketidakmampuan di sini harus muncul di sini. Pertanyaan ini harus ada tentang tadi permasalahan ini. Jadi kalau saran saya berapa banyak produktivitas akta yang dibuat oleh PPAT pada tahun sekian dan bagaimana permasalahannya. Nah ini akan kamu. Jadi produktivitas permasalahan mau ada 1 tahun ada 5.000 akta. Yang bermasalah itu berapa? Ternyata memang benar-benar ini PPAT-nya kan nggak profesional. Nah, makanya apa yang kamu di latar belakang ini perlunya peningkatan dalam segi profesionalitas PPAT. Ini kan berarti kan nyambung. Iya kan? Nah, di sini latar belakangmu dengan ini mohon maaf, ini kebetulan belum nyambung. Ini malah menunjukkan kuantitasnya berapa, tapi permasalahannya malah nggak terungkap. Ini maksudnya udah paham. Ini saya dari apa yang kamu ceritakan. Ceritakan ini kok begini, kalau begini apa enggak seperti ini. Yang kedua, bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat kantor petani. Padahal di sini kamu menceritakan ada BPATB ada ini. Nah, kamu akan mengambil dampak yang langsung dari masyarakat apa juga dampak terhadap pembuatan akta ini. Karena BPATB berarti dampaknya dari hasil BPATB macam-macam itu apa? Ini harus kelihatan. Wah, pembangunan daerah sana meningkat ya, atau BPAT di BPN lebih tertib, lebih ini. Masyarakat gimana? Ya harus tahu. Nah, terus yang kedua juga kuesionernya saudara ini masuk yang mau diteliti hanya 2 orang. Masyarakat luas BPAT ribuan, kamu hanya 2 orang sampelnya. Ini dalam kantor coba aja saya, ya teman-teman, harusnya di sini paling enggak juga mencantumkan sementara produktivitas PPAT yang ada di. Kamu tadi kan ada pra penelitian harusnya kan ada informasi sementara itu produktivitas PPAT sekian dalam 1 tahun. Nah, karena ini tidak merupakan suatu target kamu penelitian, yaitu targetnya ingin mengetahui produktivitas akta yang dibuat PPAT dalam 1 tahun ini. Ya kan? Nah, dari sini problematikanya apa? Tadi seperti adanya ini lah. Itu harus paling tidak menemukan beberapa kasus. Berapa sih yang bermasalah di antara sekian? Karena di sini kamu menyebutkan sendiri loh ya. Saya nggak mengada-ada. Coba di halaman yang dekat pertanyaan ini tadi. Perlunya peningkatan kualitas. Nah, ini loh. Ini sebetulnya udah bagus. Maksudnya kamu hanya tinggal menatanya. Menurut saya ini juga bukan orang akademia asli. Saya itu KW2. Jadi beliau-beliau ini yang akan meluruskan ini. Saya terus terang. Karena ini supaya nyambung antara judul, latar belakang dan pertanyaan serta subjek yang akan kamu teliti. Ini apa kendalanya? Ini dampak dan apa kendala yang dihadapi oleh panti. Ini sudah nyambung sebenarnya. Kalau di atasnya ingin mengetahui ini permasalahannya, ini kendala dengan permasalahan kira-kira sama enggak? Itu beda. Iya, HKM itu beda, hambatan, kendala dan masalah. Kalau masalah itu berarti sudah akan menimbulkan suatu dampak. Kalau kendala itu hanya mungkin ya kendalanya banjir, tapi bukan suatu masalah yang hakikat ya. Ya kalau ini tadi yang sudah di sini ini masalah yang kamu sampaikan.
Di sini loh, ada anak apa di sini? Ada pemalsuan, ada yang dipalsukan, banyak sekali kan? Ya. Sebetulnya saya loh, supaya kamu nggak terlalu banyak ini membatasi di dalam aktanya itu, aktanya yang terjadi peralihan hak aja. Akta yang buat PPAT itu banyak banget loh. Akta hak tanggungan aku banyak banget. Tanya itu nanti yang beliau ini yang pernah menjabat kepala kantor. Ya makanya ini terserah. Dan di sini kamu menguraikan sendiri kan, ada jual beli hibah, nah, itu kamu harus punya data itu. Bahkan produktivitas PPAT itu sekali lagi tidak hanya itu, ada akta apa coba yang terkait utang-utang ini. APHT kan, wah itu banyak banget. Kira-kira mau, kalau enggak, udah nanti ada pembatasan masalah. Berarti yang kira-kira ada indikatornya masalah itu di mana? Mungkin dijual beli atau mungkin hibah, karena bagian waris lah. Itu kamu nanti akan konsentrasi ke penelitian akta yang khusus. Nah itu lebih ringan. Kalau begini luas banget, banyak banget ini. Terus ini kerangka pemikirannya, ya saya pikir sudah lumayan. Tapi ini kapasitas yang terkait pejabat rumah tangga, kapasitas produktivitas. Kapasitas itu apa sih? Kemampuan PPAT, ya dalam satu ukurannya nanti akan digunakan apa kapasitasnya? Kalau tidak perlu, ya tidak usah disebutkan aja di situ. Pejabat pembuatan tanah, ya ini akhirnya buat akta, yaitu produktivitas akta. Yang dihasilkan akta produktivitas, ya akta langsung bisa untuk memberikan pemeliharaan data. Jadi ada produktivitas ini terkait ini masalah kendala. Produktivitas kendala ini maksudnya gimana? kendala itu sama dalam proses untuk melakukan pekerjaannya ditemukan beberapa kendala. Itu di mana? Di PPAT-nya apa? Di PPAT-nya. PPAT waktu utama dia bekerja ya. Menemukan beberapa masalah yang dia hadapi. Misal sampai dalam proses waris beberapa ahli waris yang tidak dikumpulkan. Ini umpamanya ya, kalau ini produktivitas ada sendiri, kendala itu ada di sampingnya sih, ada pembuatan akta yang berkendala, kendalanya apa di sini ya? Solusi atau penyelesaian kendala langsung masuk perbaikan akta ke ini. Karena di sini yang kamu ungkap ada masalah-masalah, ada palsu, ada macam-macam kan di sini. Nah, kalau ketahuan palsu kan harus perbaikan atau gimana kan ada. Jadi ini kalau ada akta yang temukan ada tadi masalah palsu kan perbaikan akta baru nanti selesai dijadikan untuk pemeliharaan data. Solusi. Jadi kalau di produktivitas kendala ini berarti harus menemukan, harus targetnya 100, kok ini hanya mampu 75. Yang harusnya 100 tapi kok 75, ada kendala apa di sini kan gitu. Jadi itu mungkin yang akan keluar di rangkai di sini. Jadi pembuatan pejabat pembuat akta tanah yaitu produktivitas akta di sini. Cuma ya di sini ada kendala. Kalau kendala harus dicarikan solusi-solusi, revisi akta, perbaikan akta baru masuk ke pemeliharaan data. Saya kira itu. Tentu saja kalau untuk penjelasan kamu, kalau dampaknya ini tadi dampaknya ya ada BPAT ada mati, berarti kan dampak yang disoroti di sini apa memang dampak BPATP terhadap masyarakat yang dimana jadi ini nanti akan menghasilkan masyarakat mungkin keberatan ya kan dan sebagainya. Kalau ini dampaknya terhadap pembangunan daerah
juga kan lebih bagus kan, dampaknya kan luas. Yang terkait dengan masalah akta ini banyak. Nah, ke masyarakat dampaknya masalah apa ini? Harus muncul nanti di kuesioner, harus dilihat. Dan sekali lagi saya kok kurang setuju kalau hanya 2 orang. Ini masyarakat luas. Aktanya itu berapa ratus, berapa ribu satu tahun. Maksud hanya 2 orang. Ya, itu aja sementara, nanti berkembang. Monggo disampaikan untuk selanjutnya. Terima kasih, Pak. Oke. Lanjut, ngomong. Iya. Baik, terima kasih. Pertama saya menyampaikan selamat ya, Mas Fajar sudah menyelesaikan proposal, sudah menyampaikan presentasinya. Saya di sini hanya ingin mempertajam kembali saja. Di sini ada yang judulnya adalah problematika peran pejabat pembuat akta tanah. Nah, di dalam peran pejabat akta tanah ini kan ada terkait dengan tadi ya kapasitasnya PPAT. Sebetulnya kapasitas PPAT itu seperti apa? Ya pakai ya. Pakai mic. Kalau untuk kapasitas di sini dalam PPAT itu unsur yang melakukan tadi ini produktivitas itu meningkat. Bukan produktivitas, kapasitas. Ya Pak, jadi kapasitas itu mengantarkan meningkatkan produktivitas. Ya sambil berdiri. Jadi untuk dalam PPAT sendiri kan dalam penelitian ini ada 2 unsur yang melihat pada ada sisi kapasitas dan produktivitas. Kapasitas ini yang mengantarkan pada produktivitas ATS sendiri. Jadi di sini untuk melihat kemampuan PPAT itu sendiri dan terbukti tidak dengan produktivitas PPAT tersebut. Ya. Kalau saya membaca di tulisan di dalam ini kapasitas itu sebagai pejabat umum. Ya. Ini yang kamu sendiri yang nulis kapasitas sebagai pejabat umum. Nah, pejabat umum karena pejabat umum dia mempunyai kewenangan untuk apa? Kewenangan untuk membuat akta otentik. Ya. Akta otentik. Akta otentik itu apa? Apa saja akta otentik yang bisa dihasilkan? Ada 7. Yang pertama itu jual beli, kemudian tanggungan, Ya. kemudian ada akta hibah, ada akta KPHB, kemudian perusahaan, Ya. kemudian ada yang merujuk pada KPHT itu SKHT Pak. Ya. Itu sebagai tugas pokoknya. Menurut Mas Fajar, para PPAT itu lebih banyak melaksanakan tugas pokoknya atau tugas di luar tugas pokok? Tugas pokok Pak, jadi tugas pokok. Tapi dalam pengerjaan prosesnya itu setiap proses itu kadang berbeda. Ya. Jadi tergantung bagaimana ada hambatan apa yang dialami. Baik. Kemudian kalau sebagai tugas pokoknya tadi membuat akte ya, yang semua keseluruhnya ada 8 akte. Itu tugas pokoknya. Kemudian tugas pokok itu terkait dengan kapasitas. Jadi karena dia sebagai pejabat umum, maka dia bisa membuat akte otentik. Akte otentik itu dipakai sebagai dasar untuk melakukan pendaftaran tanah PDPT 2. Nah, di sini dalam perumusan masalah itu bagaimana produktivitas. Ini sudah dibuat belum ukurannya atau kriterianya? PPAT yang produktif dengan yang tidak produktif sudah dibuat belum? Belum Pak, karena untuk PPAT sendiri kan belum menggunakan seluruhnya. Jadi saya menggunakan teknik pemilihan informatif global itu memilih satu PPAT yang menurut saya kompeten. Bidangnya ada di PPAT tersebut saya menanyakan kepada siapa lagi saya harus mencari informasi terkait data yang saya butuhkan. Ya. Kalau kita melihat
PPAT itu sendiri. PPAT itu kan ada yang sebulan itu produknya itu mungkin lebih dari 50 akta. Tapi ada juga yang satu PPAT. Satu PPAT. Padahal ini nggak sebutkan satu PPAT ini benar. Ya. Makanya harus banyak. Nah, itu ada yang begitu. Ada juga yang 1 bulan itu belum. Tidak ada produknya sama sekali. Nah, ini dari 8 PPAT yang akan diteliti itu sudah diperinci belum? Misalnya PPAT yang aktivitasnya padat dengan yang kurang begitu banyak dan ada yang tidak begitu produktif, itu sudah diperinci belum? Baru beberapa PPAT yang lebih mencolok ada satu PPAT yang mungkin siapa dilakukan. Jadi banyak yang beliau 1 tahun kemarin tahun 2023 itu kurang lebih ada 700 akta. Dan tiap tahunnya itu dalam waktu 1 tahun ya? Iya, dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun ada yang 200 akta. 200 ya? 700 akta. Tapi 700? Seluruh jenis PPAT. Nah, tapi jangan keliru Mas, 700 itu apakah itu akta tanah semua atau termasuk akta-akta yang lain? Dipisahkan karena ini untuk PPAT. Khusus akta tanah. Ya. Baik, terima kasih. Jadi itu sudah ada latar belakang tentang produktivitas akta PPAT. Nah, sekarang yang perlu dibuat lagi itu ukurannya, yang produktif dengan yang tidak itu nanti supaya dibuat ya, supaya dibuat. Kemudian itu sebagai sarana untuk mengukur. Nah, kemudian nanti dampaknya itu yang nomor 2 itu kan dampak, permasalahan yang kedua. Sehingga kalau dampak itu bagi masyarakat tadi, masyarakat cuma diambil 2 sampel. Iya Pak. Apa nggak terlalu sedikit? Karena misalnya seluruh PPAT di kota mana itu Purbalingga. Katakanlah seluruh PPAT itu dalam 1 tahun itu katakanlah PPAT-nya ada berapa? 30 berapa? 36. Ya, katakanlah masing-masing PPAT itu 1 tahun itu berarti kan ada yang banyak, ada yang sedikit. Katakanlah kalau misalnya rata-rata 100, kan sudah 3.600. Nah, dari 3.600 akta dari masyarakat pengguna, kalau diwakili cuma 2 orang apa cukup? Ya, perlu ditambah, dipikirkan ya. Ya, baik. Kemudian di sini ada kendala. Kendala ini yang akan disasar kira-kira apa saja Mas kendalanya? Mungkin salah terhadap masyarakat. Nanti yang ditanyakan kira-kira apa? Yang ditanyakan kepada PPAT, kepada petugas kantor pertanahan, kepada masyarakat itu terkait dengan kendala itu apa? Kualitas pelayanan. Nah, itu kualitas itu kan terkait dengan kapasitasnya ya. Tapi kalau kendala itu kan macam-macam. Kendala itu ada yang misalnya kesadaran masyarakat. Masyarakat itu sebetulnya itu ada banyak hal yang harus didaftarkan. Yang secara garis besar yang harus didaftarkan itu kan ada perubahan data fisik, data yuridis. Kadang-kadang masyarakat itu ada yang tidak sadar sebetulnya ada perubahan data fisik atau data yuridis. Kalau PPAT kan lebih banyak ke data yuridisnya. Sebetulnya sudah ada perubahan datanya. Misalnya hak tanah bersama, kemudian hak milik bersama, kemudian sebetulnya pemiliknya sudah meninggal, tidak segera daftarkan, tidak dibuat APHB-nya. Nah, itu kan termasuk kesadaran masyarakat. Nah, ini perlu jika nanti dipelajari. Kemudian sarana prasarana secara umum, apakah di Purbalingga itu kan ada pelayanan yang dengan digital itu apa? Pelayanan apa? Misalnya tentang hak tanggungan itu pelayanan apa? Ada EL ya.
ATL. Nah, apakah di seluruh kabupaten itu misalnya sarananya itu berupa internet itu sudah mencukupi atau belum? Ada juga daerah-daerah yang tidak ada internetnya sama sekali sehingga menyulitkan bagi klien untuk bisa melakukan pendaftaran tanah elektronik gitu. Itu juga merupakan suatu kendala. Ada juga misalnya tentang SDM-nya. SDM di masyarakat di BPN bagaimana? Apakah bisa membantu secara total terhadap kegiatan sebetulnya bukan membantu PPAT-nya ya. Kalau SDM itu kan membantunya itu kepada kepala kantor. Apakah itu juga nanti akan dibicarakan karena ini terkait dengan rumusan masalah yang ketiga. Kemudian juga misalnya ini yang agak penting terkait dengan produktivitas PPAT itu bagaimana kantor pertanahan dan Kanwil itu melakukan pembinaan dan pengawasan. Nah, ini saya lihat dari kerangka teori belum disinggung. Nanti tolong ini disinggung juga di dalam kerangka teorinya. Misalnya ini di dalam kerangka teori kan baru problematika, kemudian ada tentang PPAT, kemudian ini. Tetapi yang sangat mempengaruhi ke produktivitas, mempengaruhi kemampuan kapasitas dari PPAT itu ada juga pengaruh dari pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan dari PPAT itu bagaimana? Misalnya dilakukan dengan pembinaan secara rutin dari kantor pertanahan dan Kanwil ke kantor-kantor PPAT. Itu dilakukan pembinaan. Itu ada dilakukan secara rutin atau tidak dan pembinaannya itu mengenal sasaran atau tidak gitu. Kemudian dalam pembinaan ini ada diatur dalam Permen ATR nomor 2 tahun 2018. Ini tolong nanti dimasukkan juga di dalam kerangka teori. Karena itu sangat mempengaruhi terhadap ini kapasitas PPAT. Kalau misalnya kantor pertanahan dan Kanwil itu tidak pernah melakukan pembinaan, tentu saja kapasitas dan dari PPAT mungkin juga kurang. Kemudian informasi termasuk informasi hak dan kewajiban. PPAT itu kan mempunyai hak dan kewajiban. Haknya apa misalnya? Terhadap kantor. Ya, hanya diantaranya hal untuk memperoleh informasi. Ya. Apakah itu sudah terpenuhi atau belum? Informasi itu misalnya aturan-aturan BPN. Apakah ada sosialisasi setiap ada perubahan-perubahan peraturan? Misalnya belum lama ini kan ada aturan tentang permen atau peraturan pemerintah nomor berapa ya? Nomor 18 ya. Nomor 18 tahun 2021. Apakah itu sudah disosialisasikan atau belum? Karena di sana ada banyak hal yang baru yang diatur. Misalnya adanya 3R. Restriction kewajiban, ada pertanggungjawaban, responsibility dan ada hak-haknya. Itu juga perlu kemudian ada pengaturan mengenai sekarang PPJB itu juga harus didaftarkan. Ya, dilaporkan. Itu tidak hanya dilaporkan tapi didaftarkan. Ya, jadi nanti didaftar di buku tanah dan juga di sertifikat. Itu merupakan salah satu peraturan yang baru. Nah, ini apakah sosialisasi semacam ini sudah banyak dilakukan atau belum? Kemudian nanti Mas di dalam kerangka teori ini karena ini yang tadi ada yang masuk itu mungkin perlu dipikirkan kembali. Apakah perlu dimasukkan tentang problematikanya itu? Karena problematika itu kan akan mempengaruhi terhadap dampaknya itu. Problematika, kemudian ada tadi tentang pembinaan dan pengawasan PPAT. Jadi kalau pembinaan itu prinsip dari kantor pertanahan dan Kanwil itu mengarahkan supaya PPAT itu bisa melaksanakan tugas-tugasnya itu sesuai dengan aturan yang ada. Tapi ini bersifat persuasif. Berbeda kalau dengan pengawasan. Kalau pengawasan itu sudah sampai pada kalau misalnya terjadi pelanggaran. Kalau terjadi pelanggaran maka seorang PPAT itu dia akan dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pertimbangan Majelis Pertimbangan Pembinaan dan Pengawasan baik oleh pusat yang disebut MPPP, kemudian Majelis Pertimbangan
daerah, pembinaan dan pengawasan daerah, MPPW wilayah ya, atau di tingkat kantor pertanahan MPPD. Itu semua juga nanti akan mempengaruhi dari bagaimana kapasitasnya, kemudian produktivitas dari PPAT itu seperti itu. Saya kira itu tambahan-tambahan dari saya saya kira memang ini dari berpegangan dari teori dari proposal ini sudah bisa dilaksanakan. Tapi apa yang saya sampaikan ini untuk mempertajam kembali saja supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Langsung ya. Sorry, suara saya agak parau ya, radang tenggorokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Suhendro. Pak Suhendro ini senior. Pak Suhendro senior tahun 1961 beliau lahir. Ini dua ini senior semua. Saya yang paling junior. Cuman umurnya ada. Jadi yang saya hormati Pak Suhendro, yang saya hormati Pak Yohanes, kemudian Mas Fajar, kemudian sahabat-sahabat mahasiswa, saya ingin meyakinkan ke Mas Fajar bahwa ketika Anda memilih sesuatu maka harus konsekuen dengan pilihan Anda gitu ya. Jadi ketika Anda tadi memilih metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, maka Anda harus konsekuen dengan pilihan itu. Anda harus tahu bedanya antara metode penelitian kuantitatif dengan metode penelitian kualitatif. Kalau di metode kuantitatif itu bicaranya tentang generalisasi. Nanti Anda akan ngomong sebagian besar pada umumnya dan seterusnya. Kemudian Anda ngomong proporsi, sekian persen, itu kalau di kuantitatif. Kalau di kualitatif Anda akan bicara tentang hal-hal yang unik dan bicara tentang variasi sesuatu. Kalau ini konteksnya adalah peran, berarti bicara tentang variasi perannya. Gitu ya. Itu yang harus Anda konsekuen di situ kalau pilihannya kualitatif. Sehingga kemudian ketika Anda memilih teknik penentuan informannya dengan menggunakan snowball, Anda juga harus paham bahwa bicara tentang snowball tidak berpusat pada PPAT-nya, meskipun Anda kan ketika MBKM Anda kenal dengan PPAT tertentu, tetapi ketika snowball pusat entry point-nya bukan di PPAT, tapi di kepala kantor pertanahan. Anda kenal tidak kenal, Anda harus menemui kepala kantor dan kemudian jadikan beliau sebagai entry point. Tanyakan kepada beliau siapa yang bisa diwawancari dalam konteks PPAT, sehingga nanti relevan dengan masukan dari Pak Supama bahwa Pak Yohanes bahwa PPAT kan kesibukannya beda-beda ya, tingkat produktivitasnya beda-beda. Ada yang padat, ada yang sedang, ada yang santai gitu ya. Ada yang produktivitas tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Nah nanti kan kepala kantor bisa menentukan, Mas kalau ingin PPAT yang padat banyak pekerjaannya, PPAT X. Kalau yang agak sedang, Y. Kalau yang ringan, Z. Nanti beliau yang menentukan. Sehingga kemudian nanti ketika Anda mewawancari 8 orang PPAT, itu sudah hasil rekomendasi dari Pak Kepala Kantor, termasuk masyarakat. Nanti tanya ke kepala kantor bahwa dalam konteks masyarakat itu wilayah mana yang kira-kira masyarakatnya bisa responsif, dan kemudian nanti beliau akan menunjuk. Jadi entry point-nya adalah kepala kantor. Kemudian ketika tadi ditanya oleh mahasiswa alasan memilih Kabupaten Purbalingga bukan karena MBKM. Jadi Anda meskipun hatinya aslinya karena MBKM, tapi di naskah penelitian nggak boleh disebut karena MBKM. Harus berikan alasan-alasan ilmiah bahwa problematika peran PPAT ini akan layak diungkap bila diteliti di Kabupaten Purbalingga. Kemudian jelaskan alasannya. Kemudian tadi ada bicara tentang kapasitas dan produktivitas. Ya, Anda harus mengerti bahwa mengapa Anda menggunakan terminologi kapasitas, capacity. Mengapa tidak ability? Itu hal yang sama itu. Capacity kemampuan, ability kemampuan. Tapi kalau capacity itu kemampuan dalam kerja-kerja tertentu. Dalam hal ini konteksnya PPAT. Sedangkan ability kemampuan dalam berbagai kerja, jadi masih umum. Itu kemudian tadi ada kritik dari Pak Hendro, mengapa pertanyaannya itu bagaimana produktivitas PPAT? Mengapa pertanyaannya tidak berapa jumlah atau berapa besar produktivitas PPAT? Nah, Anda harus jelaskan bahwa metode penelitian Anda adalah metode penelitian kualitatif.
Maka orientasinya bukan pada jumlah, tapi pada proses. Maka ketika nanti Anda bicara tentang bagaimana produktivitas PPAT, Anda bicara tentang bagaimana itu berproses. Bagaimana produk itu dilaksanakan, dibangun, dikerjakan, dan sebagainya. Jadi tidak sekedar jumlah ya. Kemudian itu, dan kemudian terakhir sebelum saya tutup, saya ingin ingatkan Anda tentang analisis hulu hilir ya. Ini saya selalu sampaikan kepada mahasiswa agar mereka paham tentang skripsinya. Kalau bicara tentang analisis hulu hilir kan ada input, proses, output, outcome. Maka ketika bicara tentang kapasitas PPAT berarti itu inputnya. Ketika bicara tentang produktivitas itu outputnya. Ya. Kemudian ketika bicara dampak itu outcome-nya, dan bicara problematika itu proses. Jadi kendala dan solusi itu ada di level proses. Kapasitas ada di level input, produktivitas ada di level output, dan dampak ada di level outcome. Saya pikir begitu, dan nanti setelah acara ini Anda bisa komunikasi dengan Pak Hendro dan Pak Yohanes Supama, kapan bisa bertemu beliau, kemudian mendiskusikan dengan lebih detail. Saya pikir begitu. Saya minta waktu sebentar untuk hitung nilainya ya. Ya mungkin gini Pak. Ya, silakan. Kalau saya ini kan dari beberapa itu yang berpengalaman Pak Pama. Ini kan juga perlu kamu tanggapin dulu ya. Kamu tuh nanti atau nanti ini kan ada follow up-nya langsung ke sini ya, karena waktunya tidak mungkin ini. Cuman apa yang kamu bicarakan, apa yang kamu ngomongkan supaya ditulis di sini. Seperti tadi jumlah sekian, saya lihat ini nggak ada jumlah produktivitas, ya nggak ada. Tapi kamu cerita, produksinya sekian, nah, itu di mana gitu? Karena ini tulisan skripsi ini merupakan bantu untuk nanti penelitian. Harus ada konkretnya, bukan di kepalamu, tapi di sini. Ini kan nggak ada ini kamu jumlah produktivitas ini berapa, nggak ada. Tapi kamu tadi menjelaskan Pak Pama sekian-sekian, lah ya nggak bisa. Kalau memang iya itu disampaikan ya di sini. Nanti yang kedua tentang kualitas, ya, seperti yang sampaikan Pak Aris. Kalau bilang cek kualitas kan nggak akan menunjuk jumlah. Jadi kalau kualitas mau 10 orang itu harus kamu punya 12 tambah 7 ya. Melihat dari 10 itu nggak akan kamu apa pilih atau jumlah dan sebagainya, nggak ada kata-kata itu. Itu harus benar-benar meneliti kualitas itu. Sedangkan nanti merujuk pada PPAT yang memang kamu teliti. Nanti bukan akhirnya terus takutnya nanti kesimpulannya secara umum produktivitas ini sekian inilah. Itu kualitatif. Nggak boleh. Makanya nggak boleh karena dia kualitatif. Kalau kualitatif harus menunjuk masing-masing PPAT ini kemampuannya dengan problemanya ketika seperti ini ya sudah itu. Maka dari semacam ini karena ada dari berbagai macam PPAT punya kemampuan ini nggak saya ini perlu ada pembinaan seperti ini ya. Coba nanti ya karena waktunya nggak mungkin kan ini harus kamu jawab ya dari pertanyaan-pertanyaan ini, tapi saya kira itu nanti dilanjut di lain hari ya Pak ya. Oke ya, jadi ini sudah lagi. Ya, jadi saya bacakan berita acaranya. Hari ini kita sudah melakukan seminar proposal atas nama Muhammad Fajar Budi Sasongko. Kemudian sudah kita diskusikan. Maka kemudian proposal ini diterima dengan perbaikan. Nilainya adalah 84,60. Itu cukup baik dan saya pikir kemudian menjadi penting buat Anda nanti tetap meningkatkan kualitas. Kemudian mengenai waktunya itu perbaikannya 7 hari. Jadi kalau sekarang tanggal 13, tanggal 20 harus sudah diperbaiki. Oleh sebab itu segera cari Pak Suhendro dan Pak Supama untuk atur waktu kapan bisa bertemu. Kemudian penelitiannya selama 1 bulan, 20 Maret 2024 sampai 20 April 2024. Kalau Anda perhatikan selama ini saya penelitian cuma 1 minggu, hasilnya satu buku, 300 halaman. Kalau Anda sebulan berarti bisa 4 buku gitu ya. Mudah-mudahan bagus. Aplaus buat Fajar, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dengan selesainya pembahasan berita acara hasil seminar proposal, maka selesailah juga acara kita pada siang hari ini. Saya Budi Putra selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dosen serta rekan-rekan sekalian yang telah hadir.
Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.